Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistianisi. Saya di sini ingin mempresentasikan PPT saya tentang falsafah dasar perekonomian Islam dan sumber hukumnya. Filosofi dasar ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam dibangun di atas nilai-nilai ilahi yang mengintegrasikan kebutuhan spiritual dan materi secara seimbang. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya berfokus pada aspek materi, ekonomi Islam menekankan keadilan, etika, kesejahteraan umat, keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan bersama. Ekonomi Islam hadir sebagai sistem alternatif yang holistik menjawab persoalan ekonomi modern dengan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kerangka dasar Islam. Yang pertama, akidah. Akidah adalah keyakinan teguh dan kokoh yang bertanam dalam hati seorang muslim. Ruang lingkup mencakup iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab sucinya, para rasul dan para nabinya di akhir kiamat. Akidah merupakan misi utama yang diemban oleh seluruh para nabi dan rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW dapat menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Akidah berfungsi sebagai fondasi utama seluruh ajaran Islam, termasuk dalam sistem perekonomian Islam. Tanpa akidah yang kuat, seluruh amal dan aktivitas ekonomi tidak akan memiliki arah dan tujuan yang benar. Dalam konteks ekonomi Islam, akidah menegaskan bahwa Allah adalah pemilik sejati seluruh alam semesta dan segala isinya. Manusia hanyalah khalifah atau wakil yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya dengan penuh tanggung jawab sesuai syariat. Kerangka dasar Islam yang kedua itu syariah. Pengertian syariah adalah jalan yang jelas dan lurus yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Syariah mencakup seluruh aturan dan hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Syariah bukan sekedar hukum formal, melainkan sistem komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh dan seimbang. Ruang lingkup syariah yang pertama, hablul minallah, mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT melalui ibadah dan ketaatan. Hablum minannas, mengatur hubungan antara sesama manusia dan muamalah ekonomi dan sosial. Hablul minal alam, mengatur hubungan manusia dengan alam sebagai amanah dari Allah. Dalam ekonomi Islam, syariah adalah landasan hukum yang memastikan setiap transaksi berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Akhlak adalah sifat karakter yang telah terinternalisasi dalam diri seseorang hingga ia dapat melakukan kebaikan secara spontan dan konsisten tanpa paksaan. Prinsip utama akhlak: iman kepada Allah sebagai landasan perilaku, ma'rifatullah, mengenal Allah secara mendalam, mahabbatullah, mencintai Allah dengan sepenuh hati. Peran akhlak dalam ekonomi Islam. Akhlak menjadi ruh dalam setiap aktivitas, akan menjunjung kejujuran, amanah, dan keadilan dalam setiap transaksi hingga terciptanya tatakan ekonomi yang bermartabat dan berkah. Sumber hukum Islam yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai sumber hukum utama yang dalam Islam. Yang pertama, sumber hukum pertama dan tertinggi dalam Islam memberikan panduan moral, spiritual, dan hukum yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi dan muamalah, bersifat khatib atau pasti dan menjadi rujukan seluruh hukum Islam. Landasan utama sistem perekonomian Islam yang adil dan berikat. Selanjutnya ada hadis. Hadis adalah riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang mencakup perkataan dan perbuatan persetujuan
beliau, hadis merupakan sumber hukum primer kedua setelah Al-Quran dalam Islam. Hadis berfungsi untuk menjelaskan merinci dalam mengimplementasikan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran dalam ekonomi Islam. Hadis memberikan panduan praktis tentang transaksi, larangan riba, kejujuran dan berdagang, dan prinsip keadilan ekonomi yang menjadi pedoman umat muslim. Selanjutnya yaitu ada ijma dan qiyas. Yang pertama ijma adalah konsensus para ulama Islam tentang suatu masalah hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dasar hukum kesepakatan para mujtahid yang mewakili umat Islam pada suatu masa. Ijma menjadi sumber hukum ketiga dalam Islam dalam berperan penting dalam menjawab persoalan hukum baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam ekonomi Islam, ijma mendukung pengembangan produk dalam sistem keuangan syariah yang relevan dengan zaman. Qiyas adalah penalaran analogis yang menghubungkan kasus baru dengan hukum yang sudah diketahui berdasarkan ilat atau sebab atau alasan hukum yang sama. Contohnya, pengharaman minuman keras dikiaskan pada HAM karena keduanya memabukkan. Qiyas memungkinkan hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terdapat perkembangan zaman dalam ekonomi Islam. Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum instrumen keuangan modern berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah ada. Pengertian dan prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid. Allah adalah pemilik tunggal dan penguasa atas seluruh alam semesta. Manusia hanya sebagai pemegang amanah dalam pengelolaan sumber daya. Setiap aktivitas ekonomi harus dilandaskan ketaatan dan pengabdian kepada Allah SWT. Yang kedua, khalifah. Manusia berperan sebagai khalifah atau wakil Allah yang di muka bumi yang bertanggung jawab mengelola sumber daya dengan adil dan bijaksana. Amanah ini menuntut pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah keadilan. Keadilan dalam menggunakan dan distribusikan sumber daya. Keadilan prinsip utama ekonomi Islam melarang eksploitasi dan riba serta mendorong ke pemerataan kesejahteraan demi mencapai falafah sebagai seluruh umat. Instrumen ekonomi Islam. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada mustahik atau 8 golongan penerima: fakir, miskin, amil, mu'allaf, kitab, karim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Peran zakat adalah dalam ekonomi mengentaskan kemiskinan, kesenjangan sosial, redistribusi ekonomi yang adil dan merata, mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Pengelolaan zakat di Indonesia. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. LAS, Lembaga Amil Zakat Swasta. Bentuk distribusi kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Wakaf, infak, dan sedekah. Wakaf adalah penyerahan harta secara permanen oleh seseorang untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan umat dan masyarakat luas. Indonesia memiliki potensi wakaf tanah yang sangat besar dengan jutaan hektar lahan wakaf yang terbesar di seluruh Nusantara. Inovasi wakaf tunai memungkinkan siapapun berwakaf tanpa harus memiliki aset fisik sehingga memperluas partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi umat secara keberlanjutan. Infak dan sedekah. Infak adalah memberikan harta luar zakat yang dikeluarkan secara sukarela dalam mendukung kebaikan dan kesejahteraan bersama di jalan Allah SWT. Sedekah memiliki makna lebih luas, mencakup setiap kebaikan yang diberikan kepada sesama, baik berupa harta, tenaga, maupun perbuatan baik lainnya. Keduanya mempererat persaudaraan, menumbuhkan toleransi, mengurangi kesenjangan sosial, serta memberikan keberkahan dan pahala spiritual bagi pemberinya. Nafkah
Kesimpulan dari keseluruhan yang saya presentasikan yaitu filosofi ekonomi Islam mengintegrasikan nilai spiritual dengan kebutuhan material untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang adil dan beretika. Kerangka dasar Islam, akidah, syariah, akhlak berdasarkan sumber hukum, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas menjadi fondasi kokoh dalam sistem ekonomi Islam. Instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf berperan penting dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pemerataan distribusi kekayaan. Ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif atas permasalahan ekonomi